Nah, Mas Damba, nama lengkapnya adalah Muhammad Damba Putra Bangga. Beliau asal Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Beliau adalah lead software engineer di Eviseri. Kemudian pengalaman beliau di Eviseri udah 5 tahun 8 bulan nih teman-teman nih. Kemudian di lead software juga beliau sudah 1 tahun. Kemudian sebelumnya senior mobile engineer 2,5 tahun atau lebih tepatnya 2 tahun 5 bulan. Kemudian beliau juga sudah certification atau sertifikat CCNA nih teman-teman. CCNA itu adalah sertifikasi untuk jaringan ya. Kemudian penghargaan beliau ada pernah juga atau jadi pengurus nih Mas Damba nih di inkubator BTP Bandung nih, atau salah satu tenan mungkin ya. Kemudian ini ada bisa menghubungi Mas Damba via LinkedIn atau secara personal di akses saja about.me/putrabangga atau ke blog beliau muhammad-damba.blogspot.com. Nah, beliau beralamat di Bojong Soang, Jalan Bojong Soang nomor 169 Dayuh Kolot, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Nah, email beliau muhammad.damba@gmail.com. Kemudian beliau juga adalah salah satu developer Android. Kemudian beliau adalah CTO di kamana.co dulu pada tahun 2015 di 9 bulan ya Mas ya. Kemudian beliau di sini saya lihat ada banyak nih pengalaman beliau nih. Ada software engineer, kemudian ada network engineer, dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan beliau, S1-nya di TELU atau Telkom University, jurusan informatik tahun 2010 sampai 2016. Berarti beliau angkatan 2010 nih teman-teman nih. Teman-teman yang di sini rata-rata angkatan 2020 nih Mas Damba nih. Kemudian beliau adalah sekolah di Semarang, di SMA Negeri 6 Semarang, jurusan IPA Mas ya. Kemudian SMP-nya di Haji Israti. Nah, mungkin itu saja tanpa berpanjang lebar. Saya persilahkan kepada Mas Damba untuk menyerahkan materi pada hari ini. Silahkan Mas. Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa ya. Senang banget rasanya ketemu teman-teman mahasiswa pada pagi hari ini. Terakhir kali saya ketemu mahasiswa kayaknya mungkin waktu saya zaman kuliah ya. Berapa tahun yang lalu? 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu bertemu teman-teman mahasiswa dan sekarang di tahun 2022 ketemu teman-teman mahasiswa yang sepertinya sangat bersemangat lah untuk acara pagi hari ini. Terlihat dari jumlah sertanya ya di angka 128, passionate sekali terhadap materi pagi hari ini dan berkenan hadir juga di acara pagi hari ini. Saya apresiat lah untuk teman-teman semua. Saya doakan juga semoga teman-teman semua tercapai lah ya segala cita-citanya. Karena biasanya mahasiswa itu punya impian yang tinggi lah dan selalu percaya bahwa cita-cita itu selalu bisa dicapai apapun risikonya, apapun kendalanya, selalulah berjuang biar cita-citanya dapat digapai. Oke, tanpa berlama-lama saya coba present dulu sebentar. Oke. Oke, sip. Jadi di pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu produk ya, yang merupakan salah satu unggulan produk dari Eviseri, yaitu feeder. Mungkin saya coba perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Damba Putra Bangga, lead software engineer di feeder ya khususnya. Jadi di Eviseri itu ada 5 bisnis unit dan salah satu bisnis unitnya adalah feeder. Apa itu feeder nanti saya terangkan di next slide. Salah satu tagline dari Eviseri itu bring the future of aquaculture. Kenapa bisa dijudulkan bahwa Eviseri itu bring the future of aquaculture? Karena sebenarnya Eviseri ini merupakan
IoT startup atau tech startup pertama ya di Indonesia yang berkutat di aquaculture. Misi kita adalah gimana dengan teknologi kita bisa merombak end-to-end dari aquaculture sehingga pemain-pemain di dalamnya bisa terangkat derajatnya, baik itu dari pembudidayanya, atau penjualnya, atau keseluruhan ekosistemnya. Itu yang ingin kita gapai. Nah, detailnya akan aku coba perlihatkan salah satu video Evisri Manifesto. Perjalanan seorang diri membuat kita melaju cepat. Namun perjalanan bersama membawa ke tujuan yang lebih kuat. Tangan yang bekerja keras dan saling bergandengan tak akan mengkhianati hasil dan akan mendapat kebermanfaatan. Sebagai negara maritim, potensi sumber daya alam perairan seharusnya menjawab berbagai permasalahan. Namun ketersediaan pakan, polutan dan endapan, dan modal pengembangan masih menjadi tantangan. Sejak 2013, kami menjadi pionir yang mengembangkan inovasi teknologi di bidang aquaculture. Terus berkembang untuk memberi dampak, berkolaborasi dan saling menginspirasi, mewujudkan hasil yang berkualitas. Meningkatkan efisiensi dalam rantai distribusi yang berdampak pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menghadirkan solusi dari permasalahan finansial para pembudidaya melalui berbagai layanan. Juga membantu pembudidaya meningkatkan efisiensi pakan, mengontrol pemberian pakan otomatis, manajemen kolam, hingga mendorong kapasitas produksi dan pendapatan melalui pembangunan ekosistem aquaculture terpadu. Kami hadir merangkul semangat para pembudidaya Indonesia. Dengan ketekunan, kami berusaha membangun ekosistem berkelanjutan. Memulai perubahan dari hal kecil yang dapat mendorong pertumbuhan. Mengembangkan inovasi berbasis teknologi yang memberi dampak kepada manusia, bumi, dan pembudidaya untuk tumbuh bersama. Oke, sip. Jadi mungkin udah dilihat videonya, tapi mungkin teman-teman penasaran nih, emang semua berawal dari apa sih? Semua berawal dari salah satu founder kita ya, Gibran Huzaifah. Nanti teman-teman bisa cari saja, CEO dari Evisri sekarang. Ide itu semua bermula dari Gibran Huzaifah yang pernah kelaparan. Jadi waktu itu dia sama dengan teman-teman mahasiswa di sini ya. Dia mahasiswa juga dulu di ITB Bandung. Pada suatu saat dia hari puasa, kemudian waktu itu akhir bulan, mungkin teman-teman akhir bulan terbiasa ya merasakan kelaparan gitu kan, uang dari bulanan dari orang tua belum datang, terutama teman-teman kosan ya, yang merantau, yang tinggal jauh dari orang tua. Kebetulan Gibran juga tinggal jauh dari orang tua karena asalnya adalah Cirebon. Waktu itu dia uang bulanannya yang harusnya datang di tanggal 25 di tanggal itu nggak hadir gitu. Hingga di tanggal akhir bulan ya, di tanggal 30 uang pegangan dia totalnya habis. Dia nggak bisa beli makan, nggak bisa beli sesuatu lah. Dan di saat itulah dia merasakan bahwa sangat lapar gitu ya, sangat lapar karena waktu itu juga kondisinya teman-temannya juga lagi pada pulang kampung dan dia kebetulan lagi menyelesaikan tugas di sana, sehingga tidak ada yang bisa dia mintain tolong gitu. Hingga suatu saat dia pergi keluar gitu mencari angin dan tiba-tiba bertemu salah satu orang yang memberikan dia makan gitu. Memberikan dia makan untuk berbuka puasa.
Nah, dari sana dia berpikir bahwa ternyata menjadi seseorang yang kelaparan itu sangatlah pahit ya, sangatlah pahit, dan dia merasakan bahwa harusnya orang-orang Indonesia ataupun orang-orang di seluruh dunia itu nggak boleh merasakan rasanya kelaparan, karena sepahit itulah merasakan kelaparan di mana tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apapun gitu. Nah, dari sana dia berpikir bahwa dia perlu membantu gimana sih supaya kelaparan di dunia ini bisa decrease ya, bisa berkurang ataupun bahkan bisa hilang. Nah, dia berpikir bahwa salah satu sumber protein yang sebenarnya potensial terutama di Indonesia adalah aquaculture. Dibanding sapi dan ayam, ikan atau udang itu memiliki persentase padat yang lebih efisien dibanding mereka sapi dan ayam. Sebab biasanya kalau kita memberikan sebuah pakan untuk ayam dan sapi, kilogram dari proteinnya itu lebih banyak di ikan. Nah, dari sana Gibran mencoba untuk melihat problem di lapangan aquaculture itu apa. Ternyata memang terlalu banyak masalah. Masalahnya itu sebenarnya apa saja sih di aquaculture ini? Sebenarnya salah satu sumber masalah adalah di pakan. Jadi kalau teman-teman belum tahu bahwa 80% sumber dari atau 80% pengeluaran dari pembudidaya itu pakan. Nah, biasanya yang menjadi masalah adalah pakan ini tidak efisien ya ketika diberikan ke ikannya atau diberikan ke udangnya. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Ini sebenarnya behavior di Indonesia ya seperti ini. Jadi biasanya dia memberikan pakan tanpa batasan, jadi ya udah langsung diberikan sekarung gitu, dan metodenya juga awur ya. Awur itu disebar menggunakan tangan dan otomatis itu tidak efisien gitu. Padahal itu 80% pengeluaran dia kan pakan ya. Nah, dari sana Gibran berpikir gitu, apa yang dia bisa provide supaya pemberian pakan ini menjadi efektif dan efisien. Nah, dari sana semua bermula menjadi sebuah produk namanya feeder. Apa itu feeder? Jadi feeder itu salah satu alat di mana dengan alat ini kita bisa memberikan pakan menjadi lebih efisien dan efektif. Seperti yang tadi sudah saya mention bahwa pakan yang sebelumnya di pembudidaya di Indonesia yaitu menggunakan awur ya, menjadikan pakan itu enggak efektif lah, karena biasanya kalau udah kekenyangan tetap aja dikasih gitu. Nah, dengan alat ini ketika dia sudah kenyang atau ketika dia sudah tidak bernafsu untuk makan, alat ini bisa mengerem gitu ya. Dan kita bisa mengatur juga jadwalnya. Oh, jadwal di pagi hari biasanya misal kalau teman-teman kan kalau makan ya kalau udah kenyang ya nggak mungkin mau dimakan lagi kan. Nah, ini alat ini yang sebenarnya membuat pengaturan pakan itu menjadi efisien. Kenapa? Karena pembudidaya bisa tuh mengatur, oh pagi hari biasanya ikan ini makannya misal 10 kg pakan gitu untuk satu kolam ya. Itu bisa diatur. Oh, oke, pagi hari 10 kg. Nanti siang jam 12 gitu. Udah dikasih makan lah. Biasanya kalau makan siang kan biasanya lebih banyak gitu ya. Ya udah nanti bisa diatur 15 kg. Oke, 15 kg. Terus misal malam ternyata ikan biasanya kalau malam teman-teman yang belum tahu, kalau malam tuh biasanya ikan itu cenderung nggak aktif ya, sama seperti manusia ya. Jadi kalau malam biasanya tidak aktif, sehingga pakannya juga nggak butuh banyak, makanya biasanya diatur lagi tuh di malam. Oke, malam kembali yang normal lagi 10 kg itu bisa diatur.
Nah, dengan seperti itu pakan yang diberikan itu tepat gitu, nggak ada yang terbuang sia-sia. Memang kalau terbuang sia-sia apa akibatnya tadi pengeluaran pakannya jadi membengkak dan otomatis keuntungan yang didapat juga jadi lebih berkurang gitu ya. Nah, ini perkembangannya seperti ini. Jadi seperti ini sebenarnya gambarnya 2014 ini kalau teman-teman tahu ini sebenarnya gentong biasa ya. Jadi dulu Gibran mencari gentong biasa, gentong air ya, gentong air yang biasa dipakai untuk ikan juga biasanya. Itu dipotong tengahnya, kemudian dia cetak besi di sini dan ada alat untuk melontarkan pakannya beserta ini control boxnya. Control boxnya itu semacam otaknya lah yang membuat ini kita bisa mengatur kapan dia harus melontarkan pakan, kapan dia harus berhenti melontarkan pakan. Hingga akhirnya sekarang di 2022 sudah evolve menjadi feeder 5 ya. Yang ukurannya juga lebih besar sehingga bisa menjangkau untuk kolam-kolam yang lebih besar juga. Selain itu juga daya tahannya juga lebih baik. Kenapa? Kadang karena di lapangan itu kondisinya unpredictable ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tahu di lapangan itu biasanya terutama di pinggir pulau ya, karena biasanya pembudidaya atau membudidaya ikan tuh biasanya mereka di pinggir-pinggir pulau yang dekat dengan pantai, karena dengan itu akses air jadi lebih mudah. Nah dari sana biasanya membuat tantangannya adalah mudah karat gitu, karena air dari laut sangat asin ya, sangat asin mengakibatkan mudah korosi di alat-alat yang kita buat. Nah, di 2022 kita bangun sebuah feeder yang lebih kuat secara material, kemudian juga secara teknologi juga lebih advance karena di 2022 kita memperkenalkan sebuah teknologi remote setting ya, sehingga kita bisa menyeting di banyak tempat tanpa harus datang ke kolamnya. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Yang kita bisa pelajari dari sini, kita nggak perlu membuat secanggih dulu ya. Jadi kalau teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa nggak perlu tuh membuat langsung di sini. Lihat saja Gibran bagaimana dia pertama kali membuat feeder. Dimana feeder pertama kali ya dibuat dengan sesederhana mungkin gitu, dengan tongnya dari dia dapat ya, dia dikasih waktu itu sama pembudidaya gitu. Ya ini dikasih tongnya gitu. Kemudian dia ke tukang besi untuk ngerakit ini. Kebetulan di sini juga dia minta ke dia kerjasama juga. Jadi teman-teman ketika membuat bisnis atau membuat teknologi nggak harus malu ya untuk minta orang juga ya. Jadi waktu itu Gibran juga nggak sendirian gitu, karena dia backgroundnya adalah biologi dan dia nggak paham bagaimana teknologi itu berlangsung. Ya dia minta bantuan ke temannya. Waktu itu dia dapat teman ITB juga, dia elektro waktu itu. Sehingga dia sama-sama bangun. Gibran punya idenya dan punya koneksi. Salah satu founder lagi namanya Krisna, ya dia punya kemampuan untuk membangun teknologinya. Dari sana mereka berkolaborasi akhirnya membuat salah satu prototipe ini. Jadi apa yang kita bisa pelajari dua, tidak perlu muluk-muluk ketika memulai bisnis. Sama yang kedua, jangan malu untuk minta tolong ya, atau mencari partner bisnis, karena yang paling penting adalah ya kerjasama. Kalau kita berjalan sendirian mungkin akan lebih mudah, mungkin akan lebih cepat, karena tidak perlu mengatur orang ya, dan tidak perlu bekerja sama. Tapi untuk long term solution itu akan menjadi lemah, karena ya kita bekerja sendirian. Kalau kita bekerja sendirian ya otomatis untuk solusi jangka panjang itu akan terus memberatkan kita dan membuat bisnisnya tidak berkembang lebih cepat lagi. Begitu. Itu next.
Nah, ini seperti yang sudah saya mention tadi, feeder 5 itu apa? Jadi feeder 5 itu ada beberapa komponen ya yang dikembangkan di feeder 5. Salah satunya tadi yang sudah saya mention bahwa di alat ini kita menjadi lebih durable dan reliable. Kemudian control box-nya juga menjadi lebih efektif ya, karena koneksinya bisa tadi sempat saya singgung remote setting, kemudian secara aplikasinya juga lebih advance. Ini bisa terwujud berkat apa? Ya tadi seperti yang saya mention, berkat prototipe tadi. Kalau tadi prototipenya tidak terwujud ya oleh Gibran, ya apa yang sekarang ada di sini itu nggak akan mungkin terwujud. Dan sekarang Evisery memiliki karyawan hampir 1.500 ya, juga hampir 2.000. Kenapa bisa sebesar itu? Ya karena berawal dari keberanian founder kita ya, Gibran dan Krisna untuk memulai gitu. Untuk memulai dari hal yang paling sederhana dan dari keinginan ya, dari keinginan untuk tadi keinginan untuk mewujudkan ekosistem di mana orang-orang terhindar dari kelaparan. Kenapa? Kenapa kenapa itu penting ya? Terutama buat Gibran, bahwa itu selalu, itu bahkan selama saya bekerja, kata-kata itu selalu disinggung. Kata-katanya apa? Kata-katanya bahwa setiap kita bekerja di sini, dia ingin bahwa yang selalu dipikirkan kita adalah bagaimana kita membantu pembudidaya, bagaimana kita membantu pembudidaya, bagaimana kita membantu pembudidaya. Itu yang selalu didengungkan oleh founder kita. Kenapa itu penting? Karena itu yang menjadi semangat kita ya, menjadi semangat kita untuk selalu survive. Di 2014 sampai 2022, saya join di 2017 ya. Saya join di 2017. Selama 2017 sampai 2022, perjalanan tentu saja tidak mudah ya. Jadi namanya bisnis ada naik turun gitu. Evisery pernah hampir kolaps, pernah kehabisan uang pernah, tapi karena daya tahan dan daya tahan dari orang-orang di dalamnya untuk selalu berkeinginan bahwa apa yang kita perjuangkan itu memang layak untuk kita perjuangkan gitu. Pertama tadi memperjuangkan pembudidaya, kedua memperjuangkan gimana supaya kelaparan ini bisa berkurang. Jadi kunciannya tadi, selama teman-teman merasa bahwa apa yang teman-teman perjuangkan itu memang layak, ya perjuangkan gitu. Jangan berhenti di tengah-tengah. Karena apa yang sudah teman-teman mulai, ya harus teman-teman selesaikan selama itu layak untuk diperjuangkan. Jadi semoga itu jadi pembelajaran juga buat teman-teman yang mungkin ingin memulai bisnis, ataupun mungkin tujuan-tujuan lain ya. Tidak harus memulai bisnis, atau teman-teman misal punya sebuah cita-cita, di mana cita-citanya itu memang layak diperjuangkan gitu. Diperjuangkanlah ya, karena bisa jadi gitu. Nanti di ini 2014 sampai 2022 berarti 8 tahun ya. Bisa jadi apa yang teman-teman mulai ini di tahun sekarang, di 8 tahun mungkin bisa menjadi lebih gede seperti yang sekarang. Ini berkat apa ya? Berkat keinginan untuk tidak menyerah ya, keinginan untuk tidak menyerah dan selalu percaya bahwa apa yang dia perjuangkan itu memang layak. Begitu. Jadi seperti ini fitur 5 perkembangannya sangat pesat ya. Jadi awalnya bentuknya seperti ini, sekarang sudah punya aplikasinya, dulu belum ada aplikasinya. Kemudian juga control box-nya juga lebih canggih karena sekarang bisa melakukan penyetingan di mana saja. Ya, ini feeder 5 baru saja hadir ya, feeder 5 itu di 2 bulan lalu dengan teknologi yang seperti ini. Kemudian ya, jadi apa itu feeder 5 ada lebih lengkap gitu, menyeluruh, akurat, real time, kemudian lebih aman, penanganannya lebih cepat karena kita bisa memprediksi ya, memprediksi kalau ada kerusakan di dalamnya, kita bisa lebih tahu lah, dan kita bisa lebih tanggap ketika alat itu rusak, sehingga kita bisa mengirimkan orang untuk memperbaiki.
Nah, terus pengaturannya juga lebih cepat karena semuanya via aplikasi, dengan pengaturannya juga lebih cepat karena kita menggunakan teknologi internet untuk penyetingannya. Ini mungkin bagi teman-teman teknik aja atau teman-teman yang tertarik ya teknologi under the hood-nya seperti inilah. Pada intinya seperti yang saya mention bahwa teknologi yang dibangun itu menggunakan internet ya, wifi, sehingga alat ini bisa terkoneksi ke internet dan bisa terkoneksi ke aplikasi melalui internet ini. Jadi aplikasi ke alat itu semuanya melalui jaringan internet seperti itu. Ya, ini future dari advisory yang ingin kita coba capai supaya pembudidaya menjadi lebih efektif dan efisien ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu bahwa sekarang aquaculture kita dengan kondisi laut yang sangat luas ya, dan dengan kondisi lahan yang juga sangat luas, ternyata aquaculture kita berada di nomor 3 sebenarnya. Di bawah siapa? Di bawah China dan di bawah Thailand. Nah, mungkin yang tertarik Thailand ya. Thailand yang sebenarnya secara luas itu tidak terlalu, mungkin sepertiga dari Indonesia. Itu kan tanda tanya ya, kenapa Thailand bisa lebih tinggi tingkat produksi aquaculture-nya dibanding Indonesia yang sebenarnya secara maritim lebih luas dan secara lahan juga lebih luas daripada Thailand. Kenapa? Karena mereka adopsi teknologinya sudah lebih awal daripada kita. Jadi terakhir saya ke itu mereka di Thailand, walaupun sebenarnya alatnya menggunakan teknologi IoT, settingnya menggunakan Thailand. Itu merupakan jadi dari mereka sudah meninggalkan pemberian pakan menggunakan manual, mereka sudah menggunakan teknologi. Nah, di sana membuat apa? Membuat dalam satu kolam, dalam satu lahan itu menjadi lebih efektif ya. Dia bisa memberikan bibit yang lebih banyak, kemudian menghasilkan panen yang juga lebih banyak karena tingkat kematian ikannya juga lebih kecil. Kenapa tingkat kematian itu bisa lebih kecil? Karena tadi pakannya termakan semua. Karena kalau pakannya sisa otomatis airnya jadi keruh ya. Kalau teman-teman mungkin yang pelihara ikan hias di ini kolam gitu, kalau pakannya ada yang kemakan kan jadi kotor ya. Nah, ketika kotor itu ada jadi kotor, bahkan airnya jadi baik untuk ikan atau udang, sehingga airnya jadi toksik untuk ikan dan udangnya, sehingga angka kematiannya juga jadi ini ya, angka kematiannya juga jadi lebih meningkat. Itu salah satu faktor. Nah, maka dari itu kita di future kita ingin supaya pemberian pakannya lebih efektif, kemudian kita bisa mengatur juga kualitas airnya ya. Jadi makanya di sini ada paddle wheel monitoring. Ini apa sih paddle wheel? Ini supaya kondisi air ini, paddle wheel itu digunakan agar air di kolam itu menjadi beroksigen, karena kan kita putar ya. Kalau teman-teman mungkin yang punya kolam ini biasanya kan ada ya buat ngasih oksigen. Nah, ini kalau di lapangan pakainya paddle wheel untuk memberikan oksigen. Nah, kita juga menyediakan sensor supaya kita bisa tahu kondisi air di lapangan itu baik atau enggak, sehingga bisa kita atur lah. Kalau misal ternyata airnya lagi bermasalah, ya kita bisa memberikan oksigen lebih atau memberikan obat ke air supaya airnya lebih netral. Ini ancol ini untuk mengetahui size ikan sehingga kita bisa lebih cepat tahu bahwa ini sudah kondisi panen atau enggak. Ini tadi feeder sudah saya mention, kemudian ini solar panel supaya si feedernya ini bisa
berjalan tanpa harus tergantung dengan elektrikal ya, karena biasanya di pinggir pulau gitu ya, sulit untuk mendapatkan listrik karena jaringan listrik seperti yang kita tahu belum menyeluruh. Seperti itu. Kemudian ini juga ada base station. Supaya ini bisa keseluruhan ekosistem ini terkoneksi ke internet. Begitu future of feeder ya. Next. Jadi seperti yang tadi sudah dibilang, Efficer itu merupakan produk dalam negeri ya. Produk dalam negeri dan ini dibuat di Bandung, Indonesia. Jadi tepuk tangan ya buat kita semua lah ya, terutama ini bisa saya katakan Efficer itu IoT startup aquaculture pertama di Indonesia dan bisa dikatakan juga terbesar ya di dunia karena berdasarkan nilai valuasi yang sekarang dan nilai pemberian investasi di startup aquaculture, Efficer itu yang merupakan paling besar diberikan pendanaan oleh funding kayak gitu. Jadi bisa kita klaim bahwa Efficer merupakan startup aquaculture terbesar di dunia gitu. Dan semoga ini juga jadi semangat ya buat teman-teman seperti yang tadi saya mention bahwa semua bermula dari keprihatinan ya, keprihatinan dari founder kita tentang kelaparan dan keprihatinan juga founder kita tentang pembudidaya. Karena mungkin teman-teman biasa mungkin yang teman-teman mention lihat di Twitter gitu ya. Kalau misal gagal mah jadi pembudidaya lele aja gitu. Ya karena memang sekarang biasanya di Indonesia tuh melihat bahwa pembudidaya yang terutama pembudidaya ikan ya, pembudidaya ikan itu ya biasanya mereka yang orang-orang yang gagal gitu, orang-orang yang gagal, orang-orang yang terbelakang. Nah itu yang ingin kita rubah, bahwa pembudidaya yang gagal dan pembudidaya yang terbelakang itu ingin kita bantu gitu, ingin kita bantu gimana caranya dan bagaimanapun resikonya. Kita ingin bahwa pembudidaya itu bisa lebih sejahtera lah. Keseluruhan pembudidaya itu bisa lebih sejahtera di tanah airnya mereka sendiri gitu. Nah maka dari itu banyak ya yang kita lakukan selain ini. Jadi seperti yang sudah termention di awal tadi, salah satu produknya itu ada juga pembiayaan. Mungkin teman-teman perlu tahu bahwa di 2 tahun lalu pembiayaan untuk aquaculture itu sulit ya. Seperti ya tadi termention bahwa kadang-kadang tuh persepsi orang terhadap aquaculture itu ya terbelakang dan terpuruk lah. Karena tadi banyak hal yang nggak bisa dikontrol lah. Misal ikannya sering mati itu tuh nggak bisa dikontrol. Nah dengan Efficer ini kita bisa meyakinkan bank bahwa selama pembudidaya itu menggunakan ekosistem Efficery, pembudidaya ini layak untuk diberikan gitu, diberikan pembiayaan sehingga dia bisa expand bisnisnya yang awalnya saya pernah melihat orang pembudidaya yang awalnya dia 3 kolam kemudian bisa jadi tumbuh 30 kolam gitu. Bisa ada yang tumbuh jadi 70 kolam. Berkat kegigihan dari teman-teman di Efficery untuk yang ngebantu gimana caranya pembudidaya yang ingin untuk berkembang tapi memiliki banyak keterbatasan itu bisa kita bantu gitu. Nah ini feeder implementednya seperti ini ya. Jadi ada di kolam tanah, ada di kolam beton, ada di tambak udang. Jadi ekosistemnya banyak di hampir semua bentuk kolam kita bisa tanamkan feeder. Sekarang ada 4.000 ya, 4.000 active feeder alias feeder yang terpakai itu ada 4.000 dan ada sentra area tersebar di 22 kota ya, di 22 kota dan provinsi.
Ini tersebar seperti yang kita lihat ada di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sama Sumatera. Yang nanti kita akan coba expand lagi terutama di Kalimantan di tahun depan, karena Kalimantan banyak lahan yang bisa kita gunakan ya untuk membudidaya, dan ternyata pembudidaya di sana juga lagi berkembang. Begitu. Nah, apa sih sebenarnya tadi yang sempat saya mention, feeder itu gunanya apa? Ya, ini tadi sempat saya mention bahwa efisiensi feeding bisa menjadi up to 30%, kemudian increase production capacity itu jadi 26%. Kenapa bisa? Ya karena tadi pemberian pakannya jadi tidak terbuang sia-sia, production-nya juga jadi lebih meningkat karena tadi dengan wilayah yang kecil itu bisa kita tanamkan bibit yang lebih banyak. Kemudian increase revenue karena tadi pakannya nggak banyak terbuang ya, sehingga kita ngasih pakannya juga nggak terlalu banyak, tapi hasilnya juga meningkat gitu. Kemudian karena pemberian pakannya merata, sehingga panennya juga jadi lebih cepat karena tidak perlu menunggu ya, karena pemberian pakannya juga kita bisa kalau lagi lapar kita bisa langsung memberikan. Kalau misal pakai hour gitu, kalau misal ikannya lapar di tengah dini hari gimana? Nggak bisa, orangnya masa harus bangun dulu gitu kan, kasihan. Nah dengan feeder ini kita bisa ngatur juga di malam hari gitu, sehingga setiap ikan itu ingin makan gitu ya, si feeder itu sudah siap untuk memberikan pakan. Nah ini nanti salah satu cerita pembudidaya, mungkin kita bisa lihat salah satunya yang ini saja Pak Nyoman. Full screen. Sebentar. Kalau kita lihat perbedaannya ya, sebelum kita pakai dan sesudah kita pakai cukup signifikan. Semenjak kita ya, saya sudah 4 tahun, yaitu sekarang siklus ke-8, 21 tahun saya budidaya. Kebetulan kita saat ini memakai auto feeder yang dari produk iFishery. Kalau kita lihat perbedaannya ya, sebelum kita pakai dan sesudah kita pakai cukup signifikan. Semenjak kita menggunakan auto feeder, kita bisa atur frekuensi pemberian pakan bahkan sampai 8 kali lipat. Mudah untuk kita program, setting, ketepatan waktu, dan memang akurasi dalam lontaran-lontaran baguslah. Pakan yang kita berikan memang benar-benar terkonsumsi oleh udang. Feed conversion ratio atau FCR itu kita bisa jaga di angka 1,5 bahkan lebih rendah lagi. Untuk di kualitas air sangat aman sekali, sangat bagus sekali. Lihat untuk saat ini air kita cukup bagus ya. Ya, jadi tadi seperti kita lihat ya, jadi dia mention terkait kualitas air tadi, karena menggunakan feeder pakannya yang terbuang jadi sedikit sehingga kualitas airnya jadi lebih baik. Kemudian angka feedingnya juga lebih efektif ya, karena tadi semuanya tersebar dan merata pemberian pakannya. Ya ini seperti yang dia bilang bahwa benar-benar terkonsumsi karena tadi kita bisa atur gitu sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu, kita next dulu. Ya, mungkin itu presentasi terakhir dari saya. Jadi apa yang bisa kita ambil dari keseluruhan presentasi ini, seperti yang sudah saya mention di awal, semua bermula dari awal, semua bermula dari kecil, asalkan kalian memiliki alasan yang kuat dan alasan yang memang layak untuk Anda perjuangkan, semua bisa terwujud lah, asalkan kalian selalu percaya bahwa cita-cita itu memang layak untuk kita usahakan. Begitu teman-teman, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak. Luar biasa ya, berawal dari sosial sebenarnya ya. Oke, baik. Di sini mungkin kita masih ada waktu 1 jam, Pak. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silahkan.
Nah, Mas Zaki, silakan Mas. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Zaidan dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat. Izin bertanya, Pak Damba. Boleh. Pertanyaan saya itu punya kolam terpal gitu, Pak. Apakah e-fishery ini juga memfasilitasi e-feeder untuk kolam terpal, Pak? Oke, kolam terpal Yang bundar bundar. ya. Iya, yang bundar. Yap. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya ini sedang lagi ada proyek internal ya, tapi mungkin saya akan spill untuk teman-teman semua. Jadi sebenarnya kalau di kita sebenarnya sedang mengembangkan feeder untuk kolam bundar, terutama karena potensinya sedang meningkat ya, terutama di Bali. Di Bali potensinya tuh ada 2000 kolam bundar. Itu yang sedang kita coba kembangkan supaya feeder ini bisa terimplementasi juga di kolam bundar. Karena kolam bundar biasanya size-nya jadi lebih kecil ya, size-nya lebih kecil, dan kita akan membuat sebuah mekanisme menjadi berbeda sih dengan mekanisme feeder yang sekarang. Secara ukuran juga akan lebih kecil, secara material juga akan kita cari yang lebih murah. Karena biasanya nggak mungkin kita menggunakan tadi ya dengan material yang besar, kemudian size-nya juga besar, itu nanti cost-nya akan besar dan nggak akan fit lah untuk kolam bundar. Seperti itu, kemungkinan akan kita roll out di tahun depan sih, awal tahun depan kita akan roll out untuk feeder kolam bundar. Sementara di akhir kuartal ini akan kita coba prototyping kan untuk ke beberapa kolam sih. Begitu Mas. Baik, terima kasih. Sama-sama. Terjawab ya Mas Zaki ya. Oke. Nah, dari teman-teman yang lain ada yang ditanyakan, silakan. Atau di kolom chat nih. Sebentar, coba saya lihat dulu di kolom chatting. Oh, belum ada nih, Mas. Oke, mungkin selagi yang lain masih mengumpulkan pertanyaan mungkin ya. Mungkin dari saya nih, Mas. Pertanyaannya mungkin apakah e-fishery ini bisa diimplementasikan di pekarangan? Misalkan kita punya kolam ikan di pekarangan, apakah bisa e-fishery ini bisa diterapkan di pekarangan rumah, Mas? Oke, sebenarnya kalau pekarangan rumah terkecil kita pernah di ukuran 10 kali 5 sih. 10 kali 5 masih masuk. Kalau terlalu kecil mungkin enggak ya, karena sebenarnya kalau di kita memang targetingnya untuk kolam-kolam yang memang bukan untuk hobi biasanya Mas. Jadi lebih ke untuk kita jual ikannya gitu. Itu sih biasanya. Oke, baik. Berarti memang diperuntukkan untuk para peternak ikan yang serius ya, menjalannya ya. Berarti nggak ada yang mini, paket pembelian e-fishery yang mini ya Mas ya? Bagaimana Mas? Misalkan kita ada paket pembelian yang mini gitu, ada sejenis yang ukuran 3x3 saja untuk pemula, belum ada ya? Oh oke. Jadi kalau untuk pemula sebenarnya kita ada pendampingannya sih Mas. Kalau di e-fishery kita punya pendampingan supaya gimana sih si pembudidaya ini bisa mencoba gitu ya, bisa mencoba gimana sih berbudidaya menjadi yang efektif sama efisien. Biasanya kita bisa perkenalkan sih ke pembudidaya-pembudidaya yang sukses ya, sehingga masnya bisa sharing lah, bisa saling kenal gimana sih dan melihat pembudidaya yang sukses itu gimana sih caranya mereka berbudidaya. Nah itu biasanya ada program seperti itu sih Mas kalau di kita. Oke, baik. Nah, untuk info lebih lanjutnya bagaimana nih? Misalkan ada teman-teman dari Wirausaha Merdeka yang ingin kerjasama dengan e-fishery ini. Gimana Mas Damba? Oke, kalau ingin bekerja sama nanti bisa saja buka di efishery.com ya.
Itu untuk melihat produk-produk fishery secara keseluruhan seperti apa. Kalau tertarik untuk feeder bisa akses order.fishery.com. Itu Mas. Oke. Ada kode promo kah untuk para siswa atau mahasiswa di sini, Mas? Mas Damba, barangkali dengan mengatasnamakan Mas Damba bisa dapat kode promo begitu, Mas. Ya. Nanti bisa kontak saja di order.fishery.com. Biasanya nanti di sana bisa ditanyakan referralnya dari siapa. Nanti bisa saya usahakan lah kalau memang referralnya. Asalkan tadi ya teman-teman kalau misal melihat bahwa ini tuh biasanya kalau dikasih promo melihat keinginan dari teman-teman sih, keinginan dari teman-teman berbudidaya seperti apa sih. Biasanya kita appreciate lah untuk orang-orang yang sekiranya memang sungguh-sungguh lah untuk berbudidaya dan sungguh-sungguh untuk mengembangkan aquaculture di Indonesia. Baik. Nah, mungkin ada beberapa testimoni, Mas ya, selain di video tadi, apa ada diagram sejenis diagram keuntungan sebelum menggunakan dan sesudah menggunakan aviary, Mas? Yap. Jadi kalau berdasarkan yang ini seperti ini sih, Mas. Jadi sebelumnya sebenarnya ini increase ya. Jadi kalau tanpa menggunakan aviary, ya dia setelah menggunakan aviary feeder dia efisiensinya meningkat 30%, revenue-nya meningkat 45%, terus production-nya juga kapasitinya jadi meningkat hingga 26%. Jadi ini sih berdasarkan hasil kita melakukan survei ya ke pengguna feeder secara rata-rata seperti ini sih, Mas. Kalau seandainya diuangkan itu berapa ya, Mas? Mungkin di sini. Nah, ini tuh biasanya kalau mungkin misal 100 juta ya. 100 juta berarti awalnya 100 juta menggunakan feeder, ya dia bisa meningkat jadi 145 juta sih, 45%. Ini signifikan terutama nanti kalau yang dia biasanya di udang ya. Di udang itu sangat signifikan sih. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Dengan nilai investasi di aviary berapa ya, Mas? Nilai investasi. Ya, di aviary untuk mendapatkan alat ini. Itu nilai Harganya. Ya. Feeder ini kita bentuknya sewa ya. Jadi per alatnya kita hargai 300.000 per bulan. Wah, lumayan Mas ya. Tinggal sediakan pakan, semuanya otomatis ya. Air otomatis terkontrol. Dan sekarang jadi lebih mudah juga nih. Nah, kapan hadirnya di Kalimantan nih, Mas? Gimana, Mas? Kita kan domisili rata-rata dari Kalimantan Selatan nih, teman-teman nih. Nah, kira-kira ada agenda kah ke Kalimantan? Ya, jadi di kuartal ini sebenarnya kita akan expand ya ke Kalimantan. Ini sekarang sentra areanya juga baru satu ya sebenarnya di Kalimantan. Nah, ini kita akan coba perbanyak sentra area di Kalimantan supaya teman-teman di Kalimantan bisa menikmati lah fasilitas feeder ya, fasilitas feeder, kemudian juga fasilitas-fasilitas produk lainnya karena sebenarnya tadi produk aviary itu nggak cuma feeder ya. Tadi sempat saya lihat bahwa sebenarnya sekarang itu kita juga punya akses pembiayaan. Kita juga punya pembiayaan itu aviary mall ya. Aviary mall, kemudian kita juga punya aviary fresh yang dimana kita bisa teman-teman yang berbudidaya punya akses untuk diambil ikannya atau dibeli ikannya dengan harga yang kompetitif dibanding tengkulak lain. Karena seperti yang sudah kita mention bahwa kalau teman-teman perlu tahu bahwa biasanya tuh bargaining position pembudidaya ke tengkulak itu kalah ya. Karena tengkulak biasanya ngasih tekanan harga lah sehingga harganya terlalu rendah untuk di pembudidaya. Nah, kita memperbaiki chaining distribution sehingga kita bisa kasih harga terbaik ke pembudidaya dibanding tengkulak lain sih. Betul. Berarti nanti aviary yang beli begitu Mas ya? Betul, aviary yang beli. Wah, luar biasa nih teman-teman nih. Kalau kemarin pengen tahu jualnya kemana, mau jual ekspor
hasil olah ikannya bagaimana atau hasil ternak ikannya bagaimana, ini langsung dari FSRI all-in di sana Mas ya, dengan teknologi pengolahannya, kemudian dengan distribusi barangnya juga, dan harganya lumayan kompetitif. Betul. Oke, nih teman-teman, bagi yang berminat nih, ini seru sebenarnya. Kalau seandainya teman-teman tuh bidangnya bidang perikanan, terutama Mas Jaki ini perikanan ya Mas ya, perikanan dan Iya, iya. kelautan. Nah, jadi ada ide apa, mau ternak ikan apa, nanti FSRI akan bantu. Nah, lebih tepatnya seperti itu, dengan mungkin biaya subscribe saja, alatnya udah datang, nggak perlu invest yang tinggi-tinggi, subscribe 300.000 itu udah bisa jalan alatnya Mas ya, dan diantarkan di instalasi Mas ya. Betul, sampai terinstalasi Mas. Dan ke after sales-nya juga kita jaga. Jadi teman-teman jika ada permasalahan alat, kita ada after sales dan siap datang ke kolam-kolam teman-teman sih, seperti itu. Wah, luar biasa nih inovasinya dari Mas Damba nih. Nah, kemudian, nah ini yang dinamakan inovasi teman-teman nih. Jadi nggak hanya produk kita jual ikan doang, nggak, tapi kita jual teknologinya. Jadi Eviseri ini dia nggak jual ikan, dia jual teknologi sebenarnya. Nah, yang mana orang-orang awam itu nggak bisa ngolah ikannya bagaimana, supaya pakannya bagus bagaimana, bahkan bisa yang gagal jual. Nah, Eviseri adalah salah satu solusi, atau mungkin satu-satunya solusi saat ini Mas ya. Betul ya. Nah, itu dia. Jadi bagi teman-teman, bermulalah dari ide kecil, dan mungkin awalnya cuman eh, dari foundernya itu saya dengar tadi hanya motivasinya tidak ingin ada yang kelaparan. Wah, luar biasa nih teman-teman nih. Nah, teman-teman adakah misalkan ada punya ide, boleh nih di-share tentang perikanan atau apa. Boleh nih teman-teman, silakan. Kalau ada yang mau sharing atau ditanyakan langsung ke Mas Damba, atau mau nanya gimana nih Mas buatnya dari awal, ceritain dong gitu. Mungkin ini ada pertanyaan Mas di chat Mas. Oh, betul betul betul. Ada pertanyaan nih. Nah, izin bertanya Pak, syarat-syarat mendapatkan founding dari Eviseri itu apa saja ya, Pak Damba? Ya, menarik. Jadi tadi seperti saya bilang bahwa Evisri punya produk pembiayaan ya, pembiayaan berbudidaya. Nah, biasanya kalau dari kita nanti akan hadir sih, teman-teman bisa akses saja di evisri.com. Nanti di sana ada tata cara lah untuk mendapatkan funding ya. Tapi sebenarnya secara garis besar seperti saya mention sih, kita melihat keinginan dari teman-teman pembudidaya kira-kira ingin berkembang atau tidak, dan kemudian punya histori yang baik atau enggak. Selama 2 poin itu terpenuhi, funding itu bisa didapat sih, seperti itu. Seperti tadi saya mention ya, yang tadi berkembang 10 kali lipat, yang awal 3 kolam jadi 30 kolam, ya kita melihat bahwa dia ingin belajar dan ingin berkembang sih, sehingga kita support dia untuk diberikan funding seperti itu. Oke, baik. Nah, ini nih salah satu startup. Contoh startup itu dia nggak perlu kasih kontak dia, tinggal masuk aja website kami. Nah, itu teman-teman salah satu inovasi juga nih dalam hal promosi. Nah, sebelumnya ini saya share ya di kolom chatting itu ada presensi untuk sesi 1. Silahkan klik linknya sambil menyimak tanya jawab kita hari ini. Kemudian eh, jangan salah absen lagi ya, seperti kemarin ada yang salah klik link nih. Nah, kita lanjut ya Mas Damba. Ini ada pertanyaan nih dari Berlina Julianti dari ULM nih Mas. Seperti yang Bapak sampaikan mengenai e-feeder, ini terlihat kompleks ya Pak. Nah, e-feeder ini mungkin kalau saya tidak keliru, apabila kita membeli di sebuah vendor akan mengharuskan budget yang tinggi. Karena kami mahasiswa tidak memiliki modal yang tinggi untuk belajar berwirausaha di bidang perikanan. Nah, saya izin bertanya, apakah kami para mahasiswa yang ikut dalam Wirausaha Merdeka ULM ini dapat membuat sendiri e-feeder kami DIY yang tentu budget yang minim. Apakah ada referensi atau rujukan atau guide untuk memulai hal tersebut? Nah,
Ini seperti yang saya mention ya, ini mirip seperti yang kondisi Gibran tadi. Gibran sebenarnya punya ide saja dan punya akses dan punya semangat ya untuk melihat bahwa ini tuh merupakan sebuah problem gitu. Nah karena dia memiliki keterbatasan pengetahuan dan memiliki keterbatasan funding, ya dia join sama temennya. Jadi waktu itu dia join sama Krisna sebagai teknik elektro. Nah itu teman-teman bisa sih melakukan pendekatan seperti itu. Jadi misal teman-teman melihat bahwa misal teman-teman kan mahasiswa perikanan gitu, melihat bahwa ketika teman-teman ke lapangan gitu melihat ini tuh ada problem seperti ini nih dan ini sebetulnya menarik untuk kita coba solusikan bareng-bareng. Tapi saya nggak tahu nih kira-kira saya bisa nggak sih ngebuat alat ini karena saya nggak punya pengetahuan untuk itu. Nah, karena teman-teman terutama di mahasiswa ini ya, di sini kan punya jurusan yang sangat melimpah ya. Nah, teman-teman itu bisa memperluas koneksi sih. Jadi teman-teman bisa mencoba kenalkan sama teman-teman teknik informatika atau teknik elektro untuk bareng-bareng tuh mewujudkan ide dan gagasan dari temuan teman-teman kayak gitu. Nah, itu kalau untuk teknologinya ya. Kalau untuk fundingnya, nah itu teman-teman sebenarnya dari Gibran yang tadi yang sudah kita lihat bagaimana dia berkembang, itu sebenarnya kalau funder itu dia melihat potensinya sih. Kalau melihat bahwa ini tuh ternyata problemnya memang cukup banyak gitu, dan memang ternyata problem ini tuh dialami hampir ke semua pembudidaya dengan dengan jumlah yang juga banyak. Nah itu biasanya funder akan berkeinginan sih untuk memberikan pembiayaan lah untuk ide teman-teman. Itu bisa diakses di mana? Itu misal teman-teman bisa cari sih di internet untuk funding ya, startup funding itu banyak, terutama di Indonesia itu sekarang untuk startup funding cukup banyak. Jadi teman-teman bisa dapetin tuh akses untuk fundingnya seperti apa. Seperti itu sih kalau untuk jawaban Berliana ya, semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih nih Mas Damba atas jawabannya. Nah, ini ada juga nih mungkin komentar ya dari Lutfia Azro Akila. Nah, berarti kalau melakukan mau subscribe ini harus disurvey dulu ya, Pak? Tempat tambak ikan ya. Betul, biasanya kita akan setelah teman-teman order feeder, biasanya nanti akan ada teman-teman sales yang datang untuk melihat kondisi lapangan dan kolam teman-teman seperti apa. Misal ternyata listriknya belum ada, kalau listriknya belum ada berarti solusinya ada beberapa, bisa pakai solar panel ataupun membuat instalasi listrik terlebih dahulu. Atau misal ternyata kolamnya itu untuk tempat feedernya ternyata belum disediakan, nah berarti otomatis perlu disediakan dulu untuk tempat feedernya. Nah itu biasanya nanti dari teman-teman lapangan itu akan kerja bareng sih di sana untuk nge-provide itu. Baik. Berarti nanti ada sales yang datangin dulu ya. Jadi nggak sembarang langsung bayar langsung diterima ya. Jadi kayak dulu. Terimanya inilah ketika alat datang itu enggak ya udah langsung ditaruh gitu. Terus nanti teman-teman instalasi sendiri enggak. Kita melakukan survei dulu supaya nanti instalasinya jadi lebih cepat lah dan lebih pas kayak gitu. Nah, betul. Berarti layanannya sudah sangat-sangat bagus nih dari Efiseri ini. Kemudian nih ada pertanyaan lagi nih Mas Damba dari Ririn Kurniawati jurusan manajemen FEB ULM. Nah, baru-baru ini kakek saya mencoba membuat empang ikan nila. Nah, kenapa ya ikan nilanya tuh banyak yang mati kurang lebih di usia 2 bulan, bahkan hampir setengah dari populasi awal pembibitan. Nah, kira-kira apa penyebab dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Nah, ini seperti yang saya mention bahwa tantangan di berbudidaya ikan itu biasanya tentang kematian sih. Jadi kematiannya sebenarnya daya tahannya sebenarnya terutama nila ya. Nila itu daya tahannya nggak sebagus lele. Nah itu memang treatmentnya perlu khusus sih. Nah sebenarnya itu relate ke masalah kualitas air juga. Kualitas air itu mempengaruhi, sama biasanya teman-teman
biasanya kalau ada penyakit di satu area itu biasa menyebar juga. Nah, solusinya sebenarnya apa? Tadi pemberian pakannya itu jangan sampai overfeeding. Sama yang kedua, teman-teman itu harus selalu melihat kondisi sekitarnya seperti apa, lagi sedang banyak penyakit atau tidak. Kemudian ikut komunitas itu penting, terutama buat pembudidaya ya. Karena dengan ikut komunitas kita dapetin informasi bahwa misal di daerah ini sedang ada penyakit dan itu bisa kita panenkan terlebih dahulu. Seperti itu sih, terutama juga terkait obat-obat itu kira-kira kalau ada penyakit ini sepertinya akan cocok ke obat ini. Nah itu perlu pengetahuan untuk itu sih. Jadi persiapan untuk melakukan berbudidaya ikan ya nggak bisa, kita harus terus belajar sih, terus belajar dan beradaptasi terhadap lingkungannya seperti itu. Oke, baik. Nah, ini teman-teman nih karena ini kakeknya nih Mas yang pengen, biasanya kan orang tua itu, wah saya pensiun pengen melihara ikan di depan, tapi tanpa ilmu. Nah, Mbak Berliana sebagai cucunya ini mungkin, bukan Mbak Berliana, maaf, Mbak Ririn sebagai cucunya ini mungkin kasih pengetahuan sama kakeknya. Kakek, ayo subscribe Eviseri kek, bikin lahan yang gede. Nah, mungkin lebih tepatnya seperti itu Mas ya. Betul. Nah, untuk Eviseri di Kalimantan boleh tahu Mas di mana Mas? Kalimantan itu poinnya kamu Banjarmasin kayaknya, Banjarmasin nggak Mas? Wah, luar biasa nih Banjarmasin nih. Dan suatu kehormatan bagi Banjarmasin. Kebetulan WLM juga di Banjarmasin nih Mas. Banjarmasin ya. Betul, WLM tuh ada di Banjarmasin dan di Banjarbaru. Untuk eksaknya di Banjarbaru, non eksaknya di Banjarmasin jurusannya. Ya, Oke. teman-teman mungkin bisa tuh berkunjung ya ke Fishery Point untuk melihat produk-produknya seperti apa. Wah, di mana tuh Mas alamatnya Mas? Boleh Mas? Alamatnya nanti saya berikan menyusul ya. Saya juga kurang tahu, perlu tanya ke tim. Apa ada di website Mas? Di website benar ada. Oke, berarti nanti kita kepoin di websitenya aja nih teman-teman nih. Oke, nah Nanti teman-teman ada bisa yang ditanya? hubungi kami saja untuk di sana ya. Ya, betul. Nah, bisa tuh mampir tuh, atau mau ada apa silahkan diskusi di grup Telegram ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk absen, diklik linknya. Jangan lupa juga absen di Zoom saja, jangan di-share ke Telegram kalau bisa ya teman-teman. Kalau pengen absen ya harus join Zoom ya. Jadi harus aktif. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi kah? Silahkan. Boleh di-share kolom chatting atau langsung raise hand lebih bagus, teman-teman. Nah, ini ada nih Mbak Nita Damayanti, silakan Mbak. Tinggi, baik, terima kasih. Gini Pak, nih Ulun sebelumnya pernah baca nih di media sosial bahwa dalam merintis produk Evander ini kepada masyarakat tuh sedikit kesusahan lah Pak, karena yang kultur masyarakat yang cenderung skeptis lah Pak terhadap teknologi. Nah, apalagi untuk masyarakat pedesaan nih Pak. Jadi pertanyaan Ulun nih Pak, bagaimana cara meyakinkan masyarakat tuh terkait teknologi pakan ini Pak? Terus bagaimana juga nih Pak untuk tipsnya lah untuk kita tetap percaya, yakin, serta tidak menyerah lah Pak, bahwa kedepannya bisnis yang kita jalankan ini pasti berhasil. Karena kan yang ulun ketahui, tadi Bapak juga dijelaskan bahwa Evander ini kan progresnya tuh panjang lah Pak, dari 2014 sampai 2022 lah. Nah itu tuh gimana Pak supaya tetap yakin lah kita tuh ke depannya. Itu aja sih Pak, terima kasih. Sama-sama. Sebelumnya nih Mas Damba, kalau teman-teman di sini Ulun, Pian itu Ulun tuh saya Mas. Nah, kalau Pian tuh kamu Mas. Oke. Barangkali Mas Dambu bingung apa itu Ulun, apa itu Pian gitu Mas. Iya. Ya, pertanyaan baik dari Nita ya, terkait itu bisa saya katakan adopsi teknologi ya. Adopsi teknologi terutama di Indonesia lah ya. Kalau mungkin anak muda mengadopsi teknologi cepat lah. Saya pernah menemukan di tahun 2017 ketika itu ke lapangan, saya bertemu pembudidaya yang usianya mungkin di angka 60, dia berbudidaya mandiri.
Itu kita perkenalkan dan kita berikan smartphone ya. Dan dia ketika melakukan penyetingan itu sampai takut gitu megang HP-nya, takut rusak mungkin ya, takut rusak. Jadi waktu itu sampai pegang HP-nya sampai dia gemeteran gitu. Saya bilang, Pak tenang Pak, ini HP-nya sudah jadi milik Bapak, Pak, jadi nggak perlu khawatir lagi rusak gitu. Pokoknya cobain aja Pak. Nah itu sesulit itu sih waktu itu. Sebenarnya dari kita di 2017 itu sampai di 2019 itu bisa kita katakan adopsi teknologinya tuh lambat lah. 2 tahun itu karena kan saya joinnya 2017 ya, sampai 2019 itu sebenarnya adopsi teknologinya masih lambat. Nah, semua itu berubah di tahun 2020 sih sebenarnya. Kenapa? Karena 2020 ini bisa kita katakan sebenarnya COVID ini ada hikmahnya gitu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang sebel dengan COVID, sebenarnya COVID ini ada hikmahnya. Jadi ini dirasakan juga oleh Fishery bahwa ternyata dengan COVID ini knowledge tentang teknologi itu jadi lebih aware di masyarakat Indonesia. Karena yang sebelumnya biasanya nggak ada virtual meeting, sekarang ada virtual meeting seperti ini gitu kan. Sehingga orang-orang tuh bahkan yang usianya lanjut itu juga aware bahwa oh ternyata tuh sekarang ada teknologi seperti ini, seperti itu. Karena tadi ketika kita COVID kan kita tidak memiliki akses untuk bertemu langsung ya, sehingga satu-satunya cara untuk kita bertemu langsung itu ya dengan orang gitu. Nah dari sana sebenarnya kita merasakan bahwa ternyata oh di 2020 dan di selama COVID ini awareness terkait teknologi dan adopsi terkait teknologi itu jadi lebih cepat sih, dan itu dirasakan oleh kita juga. Nah, itu kan karena terbantukan oleh COVID ya. Tapi apa sih yang sebenarnya yang kita coba usahakan untuk adopsi teknologi itu kita selalu mencoba memperkenalkan dulu sih. Jadi kita selalu memberikan pandangan bahwa apa sih Pak manfaatnya teknologi. Biasanya pembudidaya itu takut sih sebenarnya sih. Jadi pertama takut dan kurang percaya lah sebenarnya alat ini bisa ngebantuin. Salah satu cerita yang menarik itu waktu itu karena kan biasanya yang memberikan pakan itu petugasnya ya, atau anak kolamnya. Pernah suatu saat mereka merasa bahwa feeder ini tuh menggantikan pekerjaan mereka gitu. Dan akhirnya feeder itu tuh dicuri gitu, dicuri sama mereka gitu. Nah sebenarnya justru kita melihat feeder ini bukan menjadi pengganti orang sih. Mungkin kalau teman-teman mikir, tuh nanti kalau ada robot berarti ini dong kita nggak berguna lagi dong. Oh bukan. Teknologi itu hadir bukan untuk menggantikan. Teknologi itu hadir untuk mengefisiensikan manusia ya, sehingga manusia bisa melakukan pekerjaan yang lebih efektif dan efisien yang lainnya. Misal apa sih yang berubah ketika misal anak kolam yang sebelumnya nggak pakai feeder kerjaannya melontarkan pakan. Nah setelah dia pakai feeder, anak kolam itu kerjanya apa? Nah kerjanya adalah dia menganalisis tuh. Oh kalau pakai feeder ini berarti misal dikasih 10 kg gitu di pagi hari. Oh ternyata nggak pas, dia atur lagi. Nah jadi dia habitnya berubah gitu. Awalnya cuma buat ngawur, dia akhirnya bekerjanya jadi lebih analytical. Jadi dia lebih memikirkan, oh ini teh berarti kalau di pagi hari nggak cocok nih 10 kg, berarti kita kecilkan. Nah itu, jadi memang dengan hadirnya teknologi kita dituntut untuk menjadi lebih efektif dan efisien, otomatis kita dituntut untuk berpikir lebih abstraksi sih, dan berpikir menjadi lebih struktural lah, seperti itu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi Nita, ya kita selalu harus sabar sih memberikan pengertian ke pembudidaya bahwa ini teknologi itu bukan untuk menggantikan tadi. Pertama sama ini tuh sebenarnya manfaatnya seperti ini, itu harus kita selalu kasih pandangan sih ke pembudidaya untuk adopsi teknologinya, sehingga dari mereka percaya bahwa teknologi yang kita hadirkan ini memang bermanfaat untuk mereka. Seperti itu. Betul Mas. Seperti Gojek saja ya, dulu ditolak ya Mas ya.
Sekarang malah dibutuhkan sekali itu. Apalagi cuacanya sedang hujan deras, orang-orang pada order Gojek semua tuh buat makan siangnya. Betul, betul. Nah, jadi perubahan zaman itu lambat laun akan berubah juga. Jadi tinggal kitanya bisa ngikutin zaman apa enggak. Yang Betul. awalnya kita menebar benih dengan tangan, mungkin ke depannya kita akan menggunakan robot. Betul. Betul, betul. Oke, Seperti baik. itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mas Damba nih. Boleh, boleh. Ada di kolom chatting. Mohon izin saya bacakan ya Mas ya. Dari Hafiz Maulana, Prodi Manajemen ULM. Nah, saya barusan download aplikasi Eviseri. Wah, luar biasa nih Mas Hafiz, langsung download aplikasinya. Terus nyoba daftar dan untuk fitur ada beli pakan dan jual ikan. Apakah bisa jual ikan hanya hasil panen yang punya tambak atau budidaya ikan? Atau nanti bisa dibuat menjadi marketplace penjualan ikan. Terus tadi di registrasi sepertinya yang download aplikasi dikhususkan yang punya kolam, belum konsumen langsung. Terima kasih banyak Kak. Oke. Wah, ini semangat sekali ya sudah mendownload aplikasinya. Terima kasih. Jadi features tadi untuk jual ikan sama beli pakan memang sekarang kita fokuskan untuk di pembudidaya ya. Jadi kita belum sampai ke bisnis to customer, kita masih di level bisnis to bisnis. Jadi yang memiliki kolam yang biasanya kita bisa ambil ikannya. Apakah nanti akan merambah ke customer? Bisa jadi, tapi sementara kita fokuskan dulu keringat kita di bisnis to bisnis, karena yang ingin kita coba capai di tahun ini adalah kita ingin keseluruhan ekosistem kolam itu masuk ke Eviseri dulu sih. Ketika nanti sudah masuk ke Eviseri, nanti dari teman-teman otomatis bisa mudah akses ke masing-masing kolam ya tadi ya. Jadi kalau teman-teman mau beli ikan itu karena Eviseri sudah punya akses ke semua pembudidaya di Indonesia, ya kita bisa menyambungkan otomatis nanti dari teman-teman kalau mau beli ikan dari pembudidaya sana, nah itu bisa seperti itu sih. Oke, jadi masih belum bisa untuk beli ikan di Eviseri Mas ya. Masih dalam yang penting banyak dulu pembudidayanya. Nanti ke depannya Eviseri akan aktifkan fitur customer Mas ya. Oke, baik. Ini dari Mas Zaki lagi nih. Saya barusan di App Store, memang nggak ada di iOS ya, Eviseri-nya baru di Play Store ya Mas ya. Ya, jadi kalau untuk iOS sebenarnya kita memang belum menjangkau ke sana ya, karena biasanya pembudidaya ikan itu ke iOS. Tapi di kuartal 4 ini kita akan coba sih membuat untuk aplikasi iOS. Kenapa? Karena terutama kalau di udang ya, udang itu ownernya memang biasanya segmennya atas ya, menengah ke atas ya. Ownernya bukan, kalau anak kolamnya tetap menengah ke bawah. Nah, yang ownernya biasanya pengen tahu insight sih dari budidaya seperti apa. Biasanya mereka penggunanya iOS. Nah, itu akan kita coba provide sih supaya owner dari udang itu bisa akses lah terkait insight budidaya di lapangannya seperti apa. Oke, luar biasa nih Eviseri. Nanti kedepannya akan ada di iOS katanya. Tapi sebelumnya ya karena memang di Indonesia banyak pengguna Android ya, jadi lebih diutamakan untuk di Play Store dulu untuk pengguna Android dulu. Nah, selagi kita menunggu kolom pertanyaan atau ada yang resen, silahkan ya. Mungkin saya nanya nih Mas Damba nih, suka dukanya di Eviseri bagaimana nih Mas, terutama sebagai developer Mas? Oke. Jadi terima kasih pertanyaannya. Jadi suka duka jadi developer di Eviseri ya. Jadi sebenarnya kalau di Eviseri itu berbeda ya dengan yang startup lain, karena tantangannya juga berbeda. Biasa kalau teman-teman tahu gitu di aplikasi feeder itu sebenarnya aplikasinya bisa tuh berjalan tanpa adanya internet sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya di lapangan biasanya internet tuh nggak ada gitu.
internet nggak ada, sehingga nggak bisa tuh dulu awal-awal saya ketika membuat aplikasi pakai internet ternyata banyak crash-nya karena ternyata di lapangan itu internetnya nggak stabil. Nah, itu kan behavior-nya berbeda ya dengan yang lain. Kalau marketplace yang lain-lain mah kondisi internetnya mah aman gitu, nggak banyak masalah. Nah, ketika di sana banyak masalah itu otomatis kita harus mencari cara gimana sih supaya aplikasi ini tetap bisa berjalan apabila tidak ada internet. Itu satu. Sama yang kedua itu karena pembudidaya ikan itu segmennya berbeda ya. Kalau mungkin teman-teman lihat Gojek dan kawan-kawan itu kan rata-rata penggunanya memang anak muda. Nah, biasanya kalau di pembudidaya terutama di ikan tuh biasanya segmennya itu di angka 35 sampai 60 lah, 35 sampai 60 tahun dengan perekonomian rata-rata menengah sampai menengah ke bawah. Sehingga biasanya kalau dari saya kan pengennya wah aplikasinya tuh yang anak muda banget dong, yang indah, yang beautiful gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa gitu. Kita nggak bisa egois gitu bahwa aplikasinya harusnya seperti ini nih yang bagus gitu loh. Nggak bisa karena tadi kan kita harus membuat aplikasi di mana aplikasinya memang sesuai dengan segmen yang ada gitu. Nah akhirnya ya sudah kita membuat aplikasi yang sederhana, yang setidaknya fungsionalitasnya itu mudah diakses oleh customer. Seperti itu sih. Jadi ketika kita menghadirkan teknologi, ya kita harus tahu segmen kita seperti apa dan kondisinya seperti apa, sehingga kita bisa adjust apa kira-kira teknologi yang bisa kita provide yang sesuai dengan segmen dan kondisi di lapangan. Seperti itu sih. Oke, menarik. Gini Mas, kebanyakan orang pengen instan Mas ya. Nah, sekarang FVCR ini kalau tidak salah sudah 5 tahun Mas ya? Ya lebih 6-8. Wah, 8 tahun nih teman-teman nih. Luar biasa 8 tahun itu ya kalau anak-anak udah SD itu kelas 3 mungkin ya. Ya. Nah, teman-teman mungkin pertanyaannya begini Mas. Kebanyakan kan mahasiswa ini dari awalnya ide, kemudian kalau dieksekusi lebih bagus. Nah, apa ada nih tips and trick khusus membangun sebuah startup, terutama kalau Mas Damba kan adalah developer. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini ada yang developer begitu Mas, ada punya ide, nah tips and triknya untuk membangun sebuah startup bagaimana Mas? Nah, kebetulan saya juga sebelumnya penggiat startup juga ya. Jadi dulu saya pernah menjadi penggiat startup dan sempat dapat funding juga. Tapi karena ya tadi sebenarnya pembelajaran yang saya dapatkan sebelumnya ketika mau bangun startup itu biasanya teman-teman melihat bahwa yang penting tuh kerennya dulu. Nah, itu yang sebenarnya saya dapatkan ketika belajar di sana dan termasuk ketika saya masuk di Advisory sih. Jadi yang pertama itu tadi sih kita jangan mencari kerennya dulu. Yang paling penting itu adalah gimana kita mendapatkan customer-nya dulu. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita nggak dapetin customer-nya dulu, ya kita mau iterasi kayak gimana gitu. Gimana kita mau dapetin feedback, gimana kita mau melihat bahwa bisnis kita ternyata fit gitu. Jadi teman-teman ketika membangun sebuah startup atau ketika membangun sebuah bisnis, ya kita harus membangun sebuah produk yang laku dulu tuh. Nggak harus laku banyak ya. Yang paling penting adalah produk itu mau dipakai oleh customer. Itu sih nanti dari sana kita bisa berkembang tuh. Oh ternyata ketika misal satu saja misal customer gitu, satu customer di mana dia memang ternyata mau gitu pakai produk kita dan terus-terusan pakai gitu. Di sana kita bisa dapetin tuh feedbacknya. Oh ternyata produk kita masih nyusahin tuh ke customer ini. Gimana sih supaya customer ini lebih mudah ketika menggunakan produk kita. Nah itu terus diiterasi sih. Jadi yang paling penting itu pertama get your first customer dulu, kemudian iterate sih. Itu. Oke, jadi jangan memaksakan kehendak dulu Mas ya. Betul. Nah, kebanyakan nih kita anak muda nih, wah nih idenya bagus nih, idenya bagus. Tapi ternyata setelah diuji coba pasar nggak ada yang mau beli. Betul. Betul.
Nah, jadi teman-teman kalau punya ide, lebih baik itu sebenarnya yang pertama adalah dikonsultasikan dulu nih kepada senior-seniornya, tes pasar ke orang tua dulu. Tapi kalau ke orang tua mah pasti bagus ya Mas Damba ya. Wah bagus nih, berapa saya beli langsung nih katanya. Nah, Nggak dapat feedbacknya kalau ke orang tua. kemungkinan keluarga juga. Nah, teman-teman tuh yang teman-teman satu angkatan dulu dan jangan lupa juga relasinya. Awalnya kan FP Seri juga Mas Gibran juga biologi Mas ya jurusnya ya. Bukan Betul, Bio. perikanan, bukan IT juga bisa punya FP Seri di bidang IT dan perikanan. Nah, jadi punya teman seperti Mas Damba. Mas Damba dulu jurusannya IT Mas ya di TLU ya. Betul, IT. Nah, jadi perbanyaklah teman-teman relasi dan outputnya bagaimana, kita maunya bagaimana sih sebenarnya, sociopreneur kah, teknopreneur kah, nah atau entrepreneur kah. Nah mungkin seperti itu. Apakah ada lagi teman-teman yang ditanyakan? Silahkan nih mumpung ada Mas Damba nih, atau pengen tahu codingnya gimana nih Mas Damba. Nah, misalkan nih, Boleh. nah, eh, bisa kita lihatkah Mas Damba apa back end-nya atau bagaimana biar teman-teman nih punya bayangan nih gimana sih jadi developer itu. Nah, sambil Mas Damba cari materinya ya, mungkin kita bisa lihat nih gimana sih Mas Damba kerjanya di sebuah startup tuh gimana, experience-nya gimana, terus apa sih yang dilihat, jangan-jangan Mas Damba Biorka nih. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Hafid Maulana. Waktu membangun startupnya diikutkan lomba-lomba kah Kak? Atau langsung dapat founding dari investor gitu? Ya, ini pengalaman yang sebelumnya ya. Jadi waktu itu eh, awalnya sebenarnya langsung ini sih, kebetulan ada seleksi inkubator ya. Seleksi inkubator dan waktu itu join sih di sana sih. Jadi ikutan inkubator sampai waktu itu. Nah, salahnya di saya apa tadi? Salahnya di saya itu adalah produk saya itu ternyata belum fit ke customer dan saya belum dapetin customer yang ternyata reliable dan loyal untuk menggunakan produk saya. Nah, itu sih kesalahannya di sana. Jadi yang paling penting itu sebenarnya bukan lomba-lomba dan cari funding dan investor dulu sih. Yang paling penting pertama tadi yang seperti saya mention, yaitu yang paling pertama adalah mencari customer-nya dulu. Waktu Gibran ketika pertama kali membuat itu sebenarnya dia nggak mencari funding sama mengikuti lomba-lomba dulu sebenarnya. Ketika ngebangun Eviser ya. Jadi waktu itu awalnya dia tadi yang produk 2014 itu ya dia ketika awal itu ngebangun dulu dan kebetulan dia punya kenalan pembudidaya ikan juga. Karena sebetulnya toh sebenarnya dia pun juga pembudidaya, mungkin teman-teman belum tahu dia sebenarnya juga pembudidaya lele juga di Bandung. Jadi dia ngebangun dan ngecobain produknya juga, sekaligus juga ngejualin ke teman-temannya gitu. Teman-temannya ternyata juga pembudidaya juga. Nah, dari sana dia dapetin feedback dan ternyata melihat bahwa ini tuh bisnisnya berpotensi. Baru nanti dari sana dia ketika awal pertama kali mencari, yaitu dari sana dia baru mencari oh ini bisnisnya ternyata memang cocok dan ternyata fit. Nah, dari sana dia baru mencari itu funding supaya bisa lebih expand. Jadi apa yang pertama kali teman-teman lakukan akan mencari funding sama ini ya. Jadi yang paling pertama adalah cari customer-nya dulu. Seperti itu. Betul, kembali lagi yang penting produknya laku dulu Mas ya, jangan lakunya lakunya tuh orang memang benar-benar mau beli karena produknya bagus, bukan karena andanya yang seseorang yang harus saya beli nih. Nah gitu nih teman-teman nih, jadi jangan karena Anda adalah anaknya untuk memotivasi saya harus beli nih, bukan, tapi karena produknya bagus makanya saya beli produk Anda. Dan menilai sebuah produk itu dinilai dari seberapa bermanfaat dia bagi kehidupan kita. Oke. Nah, tadi juga saya garis bawahi juga kata Mas Damba dulunya produknya juga masih tidak siap ke pasar, tapi karena join inkubator di sana menemukan beberapa titik masalah yang ada di produk tersebut. Nah, nih teman-teman nih info juga nih. Sebenarnya di Universitas Lambung Mangkurat juga ada inkubator bisnis dan teknologi. Nah, tidak hanya mahasiswa dan alumni ULM saja yang bisa join sana. Bahkan
Politeknik Tanah Laut juga ada jadi tenan di sana nih Mas Damba. Nah, ada juga dari provinsi-provinsi lain juga ada dari tenan inkubator. Nah, kalau pengen tahu inkubator mungkin bisa kontak Mas Rifki nih. Di sini ada Mas Rifki, orang inkubator bisnis nih. Oke, mungkin ya. Ya, ya Gimana, Mas. gimana Mas Rifki kalau mau join inkubator gimana Mas? Bisa nanti hubungi saya aja Mas. Oke. Saya isi kolom komen ya ini ya. Nah, tuh teman-teman tuh dicatat nomor Mas Rifki tuh. Kebetulan Mas Rifki juga nih sekarang masih jomblo nih. Kebetulan di sini juga kebanyakannya perempuan nih yang ikut Zoom meeting kita nih. Oke. Nah, ini masih ada 10 menit waktu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau kita cukupkan saja. Mumpung masih ada Mas Damba. Kalau nggak ada, mungkin saya lagi nih Mas yang bertanya nih Mas Damba. Langkah pertama kita ketika kita hanya punya ide itu bagaimana Mas? Misalkan kita udah punya ide nih setelah ikut seminar atau kuliah wirausaha merdeka nih, udah punya ide, udah punya dasar. Nah, langkah pertama yang harus saya terapkan itu seperti apa? Oke, jadi ketika pertama kali dapat ide itu harus seperti apa ya? Jadi kalau dari saya, ini berdasarkan pengalaman saya ketika mengembangkan produk di Evisery ya. Jadi kebetulan mengembangkan produk itu ada yang produknya juga berdasarkan ide dan akhirnya menjadi produk yang mass production. Nah, ketika mengembangkan ide yang paling pertama dilakukan adalah kita surveikan dulu sih, kita coba validasi dulu. Jadi ketika kita membuat ide, kita coba validasikan dulu problemnya itu memang real atau enggak gitu. Karena kan biasanya jadi ide itu sebenarnya yang kita coba, jadi seperti based on product cycle ya. Product cycle itu ketika pertama kali kita coba cari itu adalah problem dulu. Pertama kita coba identify problemnya, sebenarnya kita mau mensolusikan problem apa sih. Nah, nanti dari sana kita coba validasi dulu tuh, problemnya memang real ada atau tidak gitu. Nah, nanti dari sana setelah problemnya ternyata problemnya real tuh. Misal kayak tadi ketika Gibran melihat bahwa ternyata konsumsi pemberian pakan itu merupakan pengeluaran terbesar gitu ya. 80% pengeluaran terbesar itu adalah pakan. Kemudian ternyata efisiensinya ternyata kurang berdasarkan experience-nya dia karena dia pembudidaya juga. Nah, dia tanyain tuh ke teman-temannya, beneran nggak sih kamu punya problem tentang pakannya ternyata tidak efisien, ternyata pakannya pengeluaran untuk pakannya jadi bengkak karena tadi tidak efisien, ternyata valid gitu. Oh ternyata valid, benar kok Gibran, memang benar pakan itu pengeluaran terbesar dan saya rasa kadang itu pakan itu nggak efisien gitu, sehingga banyak terbuang. Nah dari sana dia sudah valid tuh problemnya. Nah dari sana dia coba identify kira-kira dengan problem itu apa yang bisa kita provide gitu. Nah dari sana Gibran mengeluarkan ide tadi, gagasan bahwa oh kayaknya menggunakan feeder cocok tuh, menggunakan feeder cocok. Nah itu kan ide ya. Nah dari sana dia mencoba tuh kan dulu nih kayaknya nih dia makanya tadi yang ngebikin dari gentong bekas gitu, kemudian juga apa namanya pakai alat-alat bekas untuk nggak cobain gitu. Emang feeder kalau beneran dikasih customer efektif nggak sih, misal pakai timer tadi, dicobain tuh di lapangan menggunakan alat yang sederhana tadi, ternyata memang benar, ternyata bisa diatur dan kemudian pembudidaya juga merasa bahwa pakannya jadi lebih efisien. Dari sana ternyata valid, kemudian dia kembangkan lagi tuh feedernya untuk evolve kayak gitu. Jadi yang paling pertama adalah tadi sih identify dulu problemnya valid atau tidak. Kemudian dari problem itu kira-kira solusinya apa. Kemudian identify lagi, klarifikasi lagi solusinya itu memang beneran fit atau enggak ke customer. Tahu fit atau tidak customer ya mau beli gitu ya, mau pakai lah, setidaknya mau pakai, nggak usah beli, setidaknya mau pakai si produk kita gitu, mau pakai produk kita otomatis valid tuh kalau mau pakai, berarti produk kita valid, kemudian nanti baru kita iterate supaya produk kita menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk customer yang lebih luas, seperti itu sih. Oke baik.
Luar biasa ya. Jadi pertama itu validasi dulu Mas ya, ide ini bisa jalan apa enggak. Kemudian solusinya apa nih? Kalau kita menemukan ide itu dari masalah, kemudian solusinya bisakah terpecahkan dari ide kita? Nah, dan kemudian mungkin uji tes pasar ya Mas ya. Apakah Betul. ini diminati oleh masyarakat sekitar, jangan sampai produknya malah diminati oleh masyarakat luar daerah kita. Berarti kita harus memikirkan bagaimana distribusi barang tersebut kan. Seperti Eviser ini. Mungkin di Kalimantan banyak sekali tambak nih Mas, dan wilayahnya tuh besar, terutama di kawasan Banjarmasin itu daerah rawa tuh. Dan sungainya banyak. Banjarmasin kan terkenal dengan sebutan kota 1000 sungai. Nah, mungkin ke depannya Eviseri harus dikembangkan lebih jauh lagi nih ke Kalimantan, terutama Kalimantan Selatan. Oke, baik. Teman-teman, apa ada yang ditanyakan lagi? Silahkan. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa cukupkan, karena waktu masih tersisa 5 menit lagi mungkin. Nggak apa-apa kita lebih selesai lebih awal daripada biasanya. Apakah ada? Kalau nggak ada, mungkin Mas Damba terakhir Mas, mungkin pesan-pesan untuk teman-teman bagaimana Mas? Oke, ini karena teman-teman judul di sini kan wirausaha ya. Jadi kalau dari saya seperti yang sempat mention di awal ya, kalau dari teman-teman merasa bahwa problemnya itu memang dirasa layak untuk diperjuangkan dan layak untuk ditekuni, ya percaya gitu. Jangan patah semangat dan terus percaya bahwa memang si tujuan itu bisa dicapai. Itu dari yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, kalau memang teman-teman merasa bahwa problemnya itu layak, ya berarti otomatis coba divalidasi. Kemudian dari sana saya mudah-mudahan teman-teman mendapatkan customer. Setelah mendapatkan customer, mudah-mudahan teman-teman secara bisnisnya juga menjadi lebih berkembang daripada sebelumnya. Gitu. Jadi tetap semangat buat teman-teman, terutama mahasiswa ya, masih punya tenaga yang sangat berlimpah untuk mengejar cita-cita. Jadi selalu berusaha dan selalu mencari cara lah supaya tujuan itu tercapai. Oke, baik. Terima kasih ini Mas Daba pesan-pesannya untuk kita para wirausaha merdeka pesertanya nih. Luar biasa juga materi yang mungkin pengetahuan baru juga nih untuk saya nih. Ternyata FVCR ada di Banjarmasin. Oke, teman-teman. Mungkin itu Mas Rifki sudah ada share nomor kontaknya, bisa dihubungi. Salah satu tips and trick instan juga untuk memulai sebuah usaha adalah dengan join inkubator. Nah, inkubator itu juga nggak ada tarif biaya apa untuk joinnya. Sampai sekarang kan saya juga adalah salah satu tenan dari IBTULM. Nah, jangan lupa ya teman-teman, nanti siang kita ketemu lagi pukul, sebentar saya cek. Pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai 16.00 waktu Indonesia Tengah, mohon maaf. Hari ini kita akan cukupkan dulu materi siang ini dan sampai jumpa siang nanti pukul 14.00. Mohon maaf apabila ada yang ada kesalahan kata dari saya, dan terima kasih kepada Mas Damba. Mohon maaf Mas Damba kalau seandainya ada salah-salah kata juga dari kepanitiaan ataupun dari saya sebagai selaku pembawa acara. Saya mau dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta. Jangan lupa semangatnya dituangkan kembali pada siang hari dan jangan sampai loyo ya siangnya ya. Karena siang ini kebanyakan ketiduran, banyak mendengar materinya. Nah, siang juga masih ada dari Eviseri ini Mas Puja. Kebetulan Mas Puja juga pernah dulu ke Banjarmasin kalau tidak salah. Temannya Pak Reza nih. Nah, luar biasa. Oke, baik. Mungkin siang ini kita cukupkan. Terima kasih. Jangan lupa absen. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa siang nanti ya.